Halo friend, welcome back. Kali ini kita akan menyusuri kembali kisah tentang 25 nabi. Yang pertama, kemarin kita ceritakan tentang Nabi Adam ya. Kemudian ini selanjutnya kita menceritakan ke nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris. Nah, judul ceritanya di sini adalah Idris yang kreatif. Yuk, kita langsung saja ke videonya. Oke, dahulu di belahan bumi yang disebut Mesopotamia telah lahir seorang anak laki-laki cerdas dan kreatif. Dia diberi nama Idris. Ayahnya adalah cucu dari Nabi Syed, putra Nabi Adam yang paling istimewa. Ia dikenal sebagai putra yang bijaksana dan lembut hati, sehingga Adam memilihnya untuk menerima segala ilmu. Karenanya, pantaslah kalau pada akhirnya Syed juga memiliki keturunan yang luas ilmunya. Dialah cucu bernama Idris atau Akhnuk. Idris dilahirkan di Babilonia. Ia menjalani masa kanak-kanak yang seru dan penuh petualangan. Senang berlari, memanjat pohon, atau bermain pasir. Namun, di sela permainannya, Idris selalu menepi sejenak, mencari tempat sepi untuk membaca lembaran sahifah yang selalu dibawanya kemanapun ia pergi. Idris memang senang belajar dan mencintai ilmu. Karena itulah pada akhirnya dia dikenal dengan nama Idris. Idris berarti pembelajar, dari kata darasa yang artinya belajar. Wahai Idris, apa yang selalu kau bawa itu? Seorang anak, teman sepermainannya menunjuk lembaran yang dipegang Idris. Ini adalah sahifah peninggalan nenek moyangku, jawab Idris. Apa itu sahifah? Teman lainnya ikut menyela. Lembaran bertuliskan ajaran Nabi Adam, jawab Idris sambil menggelar lembar sahifah di hadapannya. Teman-temannya menatap takjub pada lembaran itu. Mereka mengerutkan kening, tak paham dengan coretan-coretan pada lembaran tersebut. Karena pada masa itu, masyarakat belum mengenal baca tulis. Tulisan ini menyampaikan ajaran tentang panduan hidup harus kita ikuti. Lanjut Idris. Berharap teman-temannya tertarik untuk ikut membaca. Bolehkah kau ceritakan isinya lebih jelas lagi? Celetuk seorang anak di belakang Idris. Oh, dengan senang hati, Idris menjawab penuh semangat. Sejak saat itu, sebagian teman Idris ada yang memintanya untuk mengajari membaca. Namun, banyak juga yang malas belajar dan lebih memilih untuk bermain. Idris dan teman-temannya yang memiliki semangat belajar terus tumbuh dan beranjak dewasa. Mereka semakin tekun mempelajari sahifah. Bahkan, Idris punya ide untuk mengajarkan mereka menulis. Ide kreatif mendorong Idris tergerak membuat pena untuk teman-temannya belajar menulis. Oleh karena itu, Idris dikenal sebagai orang pertama yang menemukan pena. Idris yang menguasai ajaran Nabi Adam juga mulai berdakwah kepada keturunan Kabil. Namun, mereka malah mengejek Idris. Mereka tidak suka dengan ajakan Idris untuk kembali ke jalan Allah. Sebaiknya keluarlah engkau dari negeri ini sebelum kami membuatmu sengsara, seru salah seorang pembesar keturunan Kabil. Betul,
orang sepertimu tak pantas untuk tinggal di Babilonia yang indah ini, seorang menambahkan. Idris yang lembut hati tak ingin terjadi pertikaian. Ia paling tak suka jika harus bertikai. Idris dan sahabat-sahabat setianya berbondong-bondong untuk pindah ke Mesir. Mesir yang saat itu masih dikenal sebagai Mesir Purba. Masyarakatnya masih terbelakang dan tak mengenal peradaban. Kedatangan Idris di tengah-tengah mereka mendadak membawa perubahan. Idris yang kreatif banyak mengajarkan hal-hal baru yang membuat masyarakat terus bersemangat. Dari hari ke hari, ia terus membuat sesuatu yang baru. Bahkan saat itulah Idris mulai menciptakan tulisan yang bisa mereka pahami. Tulisan inilah yang kelak berkembang menjadi tulisan hieroglif. Dengan tulisan yang masih terbatas pada saat itu, Idris mulai menulis sejarah. Tulisan itu menjadi kitab peninggalan Idris yang diberi nama Kitab Henokh. Idris menjadi kebanggaan penduduk Mesir. Ia semakin berjasa ketika menciptakan berbagai macam perkakas yang membuat masyarakat merasakan segala kemudahan. Selain pandai membaca dan menulis, menjahit pakaian, serta membuat perabotan, Idris juga sangat pandai dalam ilmu perbintangan, friend. Ilmu yang sangat berguna untuk membaca cuaca, hingga masyarakat mempunyai panduan dalam bercocok tanam. Nah, kapan waktu yang tepat ketika mereka harus menanam dan memanen? Itulah peradaban tinggi yang dikenalkan Idris kepada kaumnya. Bahkan para ilmuwan menyebut Idris dengan sebutan Harmasu al-Haramisah, yaitu ahli ilmu perbintangan. Segala kepandaian yang dimiliki Idris membuat rakyat Mesir Purba sangat bangga kepadanya. Semua orang mengagung-agungkan Idris yang serba bisa. Namun, hal itu tidak membuat Idris bersikap sombong. Ia tetap santun dan rendah hati. Ia menyampaikan kepada bangsanya bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali ia memasukkan benang ke dalam jarum, ia tak pernah lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelembutan dan kesantunan Idris membuat ia tak hanya dicintai oleh manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah dan para malaikat. Bahkan malaikat Israel pencabut nyawa pun bersahabat dengan Idris. Saking dekatnya, Israel pernah menginap di rumah Idris dengan menyerupai seorang laki-laki yang tampan. Idris pernah bertanya kepada malaikat Israel, dicabut nyawa itu sakit, kata Idris. Ya tentu saja, jawab Israel. Ini Idris mencobanya agar bisa menjelaskan kepada kaumnya untuk bersiap-siap menghadapi kematiannya itu. Idris membujuk seperti itu. Tertulis di sini, baiklah, aku akan meminta izin dulu kepada Allah. Malaikat Israel pun meminta izin kepada Allah atas permintaan Idris. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat menyayangi Idris karena kesalehannya tentu saja mengizinkan hal tersebut. Israel segera melaksanakannya dengan sangat hati-hati dan lemah lembut. Israel mencabut nyawa Idris untuk percobaan. Idris adalah seorang yang kuat dan pemberani, hingga ia dikenal sebagai Asadul Usud, singa dari segala singa. Namun, saat dicabut nyawa, tetap saja Idris pun merasakan sakit, padahal itu pun baru percobaan.
Proses kematian ini menjadi pengalaman berharga, membuat Idris benar-benar ketakutan. Ia ingin kaumnya tahu bahwa kematian itu sakit. Idris ingin tetap memberikan harapan bahwa dengan memperbanyak perbuatan baik selama hidup akan membuat dan membantu meringankan rasa sakit. Pengalaman ini hanya dialami oleh Idris yang dianugerahi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi yang dicintainya. Nah, ini fakta uniknya. Oke, friend, ini fakta uniknya saya sebutkan ya. Fakta uniknya itu sebelum kita mengenal tulisan seperti saat ini yang mudah dipelajari hanya dengan belajar alfabet dari A sampai Z, kita akan mudah untuk membaca bermacam-macam tulisan dan bahasa di dunia. Sedangkan pada zaman Mesir purba, mereka membuat tulisan berupa simbol. Ada yang huruf, huruf itu disebut huruf paku dan pahatan suci yang hanya dapat dibaca oleh orang-orang yang tajam pemikirannya. Nah, contoh huruf paku dan pahatan suci atau disebut juga hieroglif. Nah, seperti ini. Oke, friend. Nah, sekian, friend. Nanti kita lanjutkan lagi ke nabi selanjutnya, yaitu Nabi Nuh, nabi yang ketiga. Nanti mungkin kita akan lanjutkan di episode selanjutnya aja ya, friend ya. Silahkan di komen, like, subscribe. Oke, friend, sampai jumpa. Terima kasih.